Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Saudaraku dimanapun saja berada, mudah-mudahan semuanya selalu dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan semuanya selalu dapat rahmatnya Allah. Dan sebagian ciri orang yang dapat rahmatnya Allah adalah diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan dan dipersulit atau dijauhkan oleh Allah dari berbuat maksiat atau berbuat jahat. Itu sebagian ciri orang yang mendapat rahmatnya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, hindari bosan dalam mempelajari ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Sebab banyak saudara-saudara kita itu mengatakan suatu perbuatan itu baik, padahal bertentangan dengan Al-Quran. Dan sebaliknya ada saudara kita yang mengatakan bahwa perbuatan itu jelek, padahal itu berdasar Al-Quran. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita belajar Al-Quran untuk sebagai kontrol apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan Al-Quran atau menyimpang dari Al-Quran. Jika sudah sesuai dengan Al-Quran atau mendekati sesuai dengan Al-Quran, kita bersyukur pada Allah agar ditambah lagi kemampuan untuk beramal berdasar Al-Quran. Namun jika menyimpang jauh dari Al-Quran, maka kita mohon ampun pada Allah. Kita hentikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran, agar kita merasakan nikmatnya iman, agar kita merasakan nikmatnya bersama dengan Allah dan mendapat cintanya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjara bagi mukmin dan surganya orang-orang kafir. Jadi hidup di dunia ini merupakan penjara bagi mukmin, namun dunia ini merupakan surganya orang-orang kafir. Apa artinya? Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Orang yang beriman pada Allah, orang yang beriman pada malaikatnya Allah, orang yang beriman pada kitab-kitabnya Allah, orang yang beriman pada Rasulnya Allah, orang yang beriman pada hari kiamat, dan orang yang beriman pada qadha dan qadarnya Allah, itu pasti dalam beraktivitas atau berbuat di dunia ini tidak berdasar maunya sendiri, tidak berdasar keinginan nafsunya sendiri, tapi aktivitas yang dijalankan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi kehidupan dunia ini, sampai berapa tahun lamanya kita hidup di dunia ini, tidak bebas. Kalau orang kafir membebaskan dirinya, dia berkata maunya sendiri, dia melihat berdasar kemauannya sendiri, dia mau mendengar berdasar maunya sendiri, bebas. Tapi orang yang beriman pada Allah, semua penggunaan jiwa raganya dan harta benda yang dititipkan oleh Allah padanya itu dipakai untuk mengikuti petunjuknya, yaitu mengikuti Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf atau surat nomor 7 pada ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u, ikutilah, ma unzila, apa yang diturunkan ilaikum pada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Berarti Al-Quran. Orang yang beriman itu dalam menggunakan lisannya, dalam menggunakan penglihatannya, dalam menggunakan pendengarannya, dalam menggunakan akalnya, dalam menggunakan ilmunya, dalam menggunakan hartanya, tidak sebebas orang kafir. Jadi semuanya penggunaan mengikuti Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita bersyukur pada Allah, usia kita di dunia itu dibikin Allah singkat, tidak sampai ratusan tahun, apalagi ribuan tahun. Hidup di dunia yang singkat, tetapi jika kita bisa menfungsikan singkatnya waktu di dunia, maka Allah memberi balasan, dimasukkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya, yaitu di surganya Allah. Sedikit waktu yang Allah berikan di dunia, tapi Allah memberi balasan, dimasukkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Jadi usia saudara kita itu sekitar 60, 70, jarang yang 80 ke atas. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah. Sedikit waktu yang diberikan, tetapi jika kita menggunakan dengan baik dan benar, maka Allah memberi balasan dengan kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Itu kita wajib mensyukuri nikmat disingkatkan waktu hidup di dunia, tapi diberi pahala yang berupa kenikmatan selama-lamanya. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Dunia merupakan penjara bagi mukmin. Jadi mukmin hidup di dunia ini diatur oleh Allah, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, bukan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dirinya sendiri. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ikuti Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sering saya sampaikan di majelis saya bahwa Allah perintah wa aksin kama aksanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Seorang suami hendaklah berbuat baik pada istrinya. Seorang istri juga berbuat baik pada suaminya. Kebaikan suami pada istrinya atau kebaikan istri pada suaminya dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Bagi seorang bapak hendaklah berbuat baik pada anaknya, dan bagi seorang anak hendaklah berbuat baik atau memuliakan orang tuanya.
Semua perbuatan yang dilakukan hanya karena menjalankan perintah Allah, mengikuti Al-Quran. Sebagai seorang tetangga, hendaklah berbuat baik pada tetangganya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Baiknya itu bagaimana? Ukuran baik pada tetangga bagaimana? Andai tetangga itu berbuat jelek pada kita, andai tetangga mendolimi kita, maka aturan Al-Quran fa'fu anhum wastaghfir lahum, ampunilah mereka dan mohonkan ampun mereka pada Allah jika yang didolimi diri kita. Jadi pemaaf itu mengikuti Al-Quran. Wa anta'fu aqrabu litaqwa. Jadi pemaaf itu dekat dengan takwa, artinya orang yang bertakwa itu punya sifat pemaaf. Kita hidup di dunia ini pernah berbuat salah dan pernah disalahi orang lain. Ketika kita yang berbuat salah, segera minta maaf padanya, dan ketika kita dizalimi orang lain, maka segera memaafkan salahnya dan memintakan ampunan pada Allah atas salahnya. Itulah Al-Quran. Itulah hidupnya mukmin di dunia. Jadi wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Andai kata seorang mukmin terlanjur berbuat jelek, berbuat salah, maka ikuti perbuatan salah dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itulah yang akan menghapus perbuatan salah. Ketika kita didolimi oleh tetangga, maka ampuni dia. Kita hidup di dunia tidak menggunakan aturan dari nafsu, tapi menggunakan aturan dari Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ikuti Al-Quran. Mukmin tidak bebas hidup di dunia ini mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti keinginan nafsunya. Makanya ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Kalau orang kafir berbuat berdasar maunya sendiri, mukmin tidak. Jiwa raganya dan harta bendanya yang diamanatkan Allah pada mukmin untuk mengikuti Al-Quran, untuk menghamba hanya kepada Allah, untuk tunduk patuh pada Allah, sebab semuanya yang memberi adalah Allah. Wala tatabi'u min dunihi auliya. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, selain Allah. Siapa pemimpin selain Allah? Tauhid. Janganlah menjadikan Tauhid sebagai pemimpin. Tauhid itu siapa? Tauhid itu setan, termasuk Tauhid karena selain Allah. Mukmin itu pelindungnya Allah. Mukmin itu penolongnya Allah, pemimpinnya juga Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 257 insyaallah. Allah jelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi Allah itu pelindung, penjaga, pemimpin. Pemimpinnya siapa? Orang-orang yang beriman. Dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kesesatan menuju kebaikan, dari kesesatan menuju hidayah, dari kejahatan menuju kebaikan, dari bakhil menuju dermawan, dari pemarah menuju pemaaf. Jadi Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu yang punya sifat bakhil dirubah oleh Allah menjadi dermawan, yang punya sifat pemarah
dirubah oleh Allah menjadi pemaaf, yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Itu kalau pemimpinnya Allah, pelindungnya Allah, penjaganya Allah. Akan tapi walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, maka pelindungnya, pemimpinnya adalah taghut. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kalau pelindungnya orang kafir itu taghut atau setan, maka setan itu mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan, dari keimanan menuju kekafiran, dari kebaikan menuju kejahatan, dari keadilan menuju kezaliman. Itu jika pemimpinnya taghut atau selain Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Setan itu dijelaskan Allah di ayat yang lain bahwa setan itu selalu mengajak berbuat jelek dan keji dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak dia ketahuinya. Itu perintah setan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 169 insyaallah, Allah berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal faksha wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Kalau kita berbuat salah, lisan bohong, lisan dipakai mengumpat, mencela saudaranya, lisan dipakai ghibah, lisan dipakai memaki-maki saudaranya, itu hakikatnya kita menjadikan pelindung itu taghut. Tandanya pelindung kita taghut di saat kita mencaci maki saudara, menghina saudara, mengumpat, mencela saudara. Di saat itulah pelindung kita itu taghut selain Allah. Na'udzubillah. Sebab cirinya apa? Kalau kita berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat salah, itu perintah dari setan. Innama ya'murukum bis-su'i wal faksha. Jadi kita tidak bisa melihat setan karena barang gaib, karena makhluk gaib. Tetapi Maha Kuasa Allah, Maha Bijaksana Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah pada mukmin, walaupun kita tidak bisa melihat setan, tapi kita diberitahu oleh Allah perintahnya setan, sehingga kita bisa memusuhi setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Allah perintah pada mukmin agar menjadikan setan sebagai musuh. Akan tapi mukmin tidak bisa melihat setan. Setan bisa melihat manusia yang beriman. Setan bisa melihat manusia. Manusia tidak bisa melihat setan. Bagaimana kita bisa memusuhi setan kalau kita tidak bisa melihat setan, sedang setan bisa melihat manusia? Tetapi Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang pada mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Sehingga Allah berikan tanda-tanda atau ciri-cirinya. Jika manusia itu suka menyakiti hati orang lain, suami suka menyakiti istrinya, sebaliknya istri suka membuat sakit hati suaminya, seorang bapak menyakiti anaknya, menyakiti hati anaknya, dan seorang anak menyakiti hati orang tuanya, seorang tetangga saling menyakiti hatinya, itu bertanda bahwa sedang menjalankan perintah setan atau perintah taghut. Padahal Allah melarang, wala tatabi'u min dunihi auliya. Dan janganlah kalian menjadikan selain Allah jadi pemimpin, jadi panutan. Maha besar Allah, Maha kuasa Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita belajar untuk meningkatkan ridho jika Allah sebagai Tuhan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Innama ya'murukum bisu'i wal faksha. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh untuk berbuat berbuat kotor, berbuat jahat, dan berbuat keji. Kalau kita berbuat jahat, berbuat keji, ketahuilah bahwa diri kita sedang dipimpin oleh tauhid. Karena tauhid itu mengeluarkan manusia dari cahaya menuju gelap, dari iman menuju kafir, dari baik menuju jelek. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Coba kita sadari, setan mengajak untuk berbuat jahat, setan mengajak untuk berbuat keji. Tauhid mengajak untuk berbuat jahat, tauhid mengajak berbuat keji. Dijelaskan ya Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu calon penghuni neraka, mereka itu di dalam neraka itu kekal. Naudzubillah. Jika menjadikan tauhid sebagai pemimpin atau panutan, karena tauhid punya perintah, karena tauhid menginginkan agar manusia keluar dari kebaikan menuju kejahatan. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Mereka mengeluarkan manusia dari cahaya menuju gelap, dari keimanan menuju kekafiran, dari keadilan menuju kezaliman, dari kebaikan menuju kejahatan, dari pemaaf menuju pemarah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Di surat Yunus ayat 25 Allah menjelaskan, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah mengajak pada manusia menuju Darussalam, menuju kampung keselamatan yang dimaksud adalah surga. Coba saudara rahimakumullah, kita berpikir dengan menggunakan akal sehat. Setan mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga. Setan selalu menggoda pada manusia, Allah selalu memberi nikmat pada manusia. Setan mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga. Setan selalu menggoda manusia, setan selalu berusaha agar manusia tersesat. Tetapi Allah selalu memberi nikmat pada manusia. Setan yang menyakiti, setan yang menggoda, Allah yang memberikan nikmat. Tetapi ketika setan punya perintah dijalankan, sedang Allah punya perintah ditinggalkan. Padahal Allah lah yang menghidupkan kita. Allah lah yang memberi rizki pada kita. Allah lah yang memberi rizki pada anak-anak kita. Allah lah yang memberi rizki pada istri kita. Allah lah yang memberi rizki pada orang tua kita, saudara-saudara kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua binatang melata atau gegermetan yang di dunia ini, semua rezekinya ditanggung oleh Allah. Kita bisa merasakan sendiri waktu kita masih bayi, sampai dewasa, sampai sekarang. Kita bisa menikmati makanan, kita bisa menikmati minuman, sampai mbah-mbah kita, semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah.
rezeki saudara kita, rezeki tangga kita, semuanya ditanggung oleh Allah. Dalam kenyataannya semuanya hidup. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Allah sangat sayang pada orang yang beriman. Sehingga orang beriman di dunianya ini tidak menjadikan tauhid sebagai pemimpin, tidak menjadikan tauhid sebagai panutan, dan tidak mau atau ingkar pada perintah tauhid. Sebab tauhid selalu memberi perintah untuk berbuat jelek. Orang yang suka marah-marah itu hakikatnya mengikuti perintah tauhid dan mengabaikan perintahnya Allah. Orang suka ghibah, mencaci maki saudaranya, mengumpat, mencela, menyakiti hatinya, itu hakikatnya dia menjalankan perintah setan atau perintah tauhid dan mengabaikan perintahnya Allah. Orang kafir bebas. Dia mau bicara semuanya sendiri, dia mau gunakan hartanya untuk beli minuman keras, untuk beli pil koplo, untuk beli khamr, untuk zina, dan seterusnya. Naudzubillah. Orang kafir membebaskan dirinya, bebas di dunia ini. Kayaknya kayak di surga bagi orang kafir. Tapi mukmin tidak bebas. Walaupun mukmin punya lisan yang bisa berbicara, tidak semua hal dibicarakan oleh lisannya mukmin. Tapi mukmin hanya berbicara jika membawa manfaat baik dirinya maupun orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di orang yang beriman itu berkata yang baik, perkataannya baik, perkataannya membawa manfaat bagi dirinya dan orang yang mendengarkannya. Dan jika tidak ada perkataan yang baik yang membawa manfaat bagi dirinya atau saudaranya, maka dia diam. Falyaqul khairan aw liyaskut. Orang mukmin tidak bebas dengan tetangganya, apapun keadaannya, tidak mau menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Hendaklah berbuat baik pada tetangganya. Apapun kondisi tetangga kita, kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Sehingga mukmin tidak bebas bertetangga. Mukmin tidak bebas. Orang kafir bebas bertetangga, mau apapun. Tapi orang mukmin tidak bebas. Orang mukmin bertetangga dengan siapapun, maka dia akan berusaha untuk baik dengan tetangganya. Makanya jamaah rahimakumullah, kita koreksi diri kita. Dari rumah kita arah ke selatan, siapa yang kita zalimi? Siapa yang tidak kita perlakukan dengan baik, segera minta maaf dan bertaubat. Sebab mukmin dengan tetangganya, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, baik. Meskipun dizalimi oleh tetangganya. Kenapa? Mukmin tidak mengikuti aturan nafsunya, tapi mengikuti aturan Tuhannya. Makanya mukmin tidak bebas hidup di dunia ini, mengikuti aturan Tuhannya. Dari rumah kita cari arah ke timur. Siapa tetangga yang kita sakiti? Siapa yang kita benci? Segera kita taubat dan kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dari rumah ke arah selatan, ke arah timur, ke arah utara, ke arah barat, kita cari siapa tetangga kita yang masih kita dolimi, masih kita aniaya, masih kita benci. Segera kita minta ampunan. Hidup tidak lama di dunia ini. Punya jabatan tidak bebas. Punya anak buah tidak bebas. Punya pimpinan tidak bebas. Seorang pemimpin sikapnya tidak semaunya sendiri terhadap anak buahnya. Anak buah pun juga tidak semaunya sendiri terhadap pimpinannya. Ada aturan dari Allah dalam Al-Quran. Wa'aksin, berbuat baiklah. Pemimpin wajib baik sikapnya pada anak buahnya atau karyawannya. Karyawan pun wajib berbuat baik pada pimpinannya. Tidak bebas mukmin. Kalau orang
kafir bebas hidup di dunia ini, kayak di surga. Orang mukmin penjara, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.